Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yaser Alam, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Angkatan 22. Dan bersama saya di sini sudah ada Kak Alima Dianur Yahya. Kak Alima ini adalah Ketua Komisariat Universitas Tanjung Pura, founder Distrik Muda dan sekretaris Rumpun Bangsa Melayu Kota Pontianak. Sebelumnya Kak Alima, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan antara Indonesia dan Australia. Tapi sebelum masuk ke tema, kalau boleh saya bertanya, yang pertama nih Kak, Ketua Komisariat Universitas Tanjung Pura itu bagaimana kegiatan hari-harinya gitu Kak? Oke. Mungkin aku kenalin sedikit soal Kopri dulu Ya, kali ya. Dan jadi Kopri sendiri itu merupakan kepanjangan dari Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu kita merupakan organisasi kepemudaan. Jadi fokusnya itu lebih ke leadership gitu Pak. Nah, jadi memang kegiatannya itu kita ke pengembangan diri dan juga pengembangan kapasitas pemuda, khususnya perempuan, karena kita fokusnya di Kopri itu untuk memberdayakan perempuan. Kalau yang founder Distrik Muda itu? Nah, kalau Distrik Muda ini aku baru merintis sama teman-teman juga ya, baru launching di bulan Maret kemarin. Nah, jadi memang kalau untuk Distrik Muda sendiri ini kita itu fokusnya di advokasi hukum, pendidikan dan juga kepemudaan. Nah, iya. Nah, dan di bulan April kemarin tanggal 27, nah kami baru aja ngadain kegiatan talk show dalam rangka Hari Kartini. Lalu kalau yang sekretaris Rumpun Bangsa Melayu Kota Pontianak itu spesifiknya bagaimana? Oke, nah kalau untuk di Rumpun Bangsa Melayu sendiri atau kita nyingkatnya itu Sebayu, nah itu kita berfokus ke promosi budaya, kemudian juga kita sering ngadain sosialisasi juga tentang isu-isu yang sedang hangat di Kota Pontianak. Lalu juga kita kadang ada ngadain diskusi terkait sejarah di Kota Pontianak juga gitu. Nah, untuk yang belum tahu, Kak Alima ini pernah menempuh pendidikan juga di Australia atau? Bukan pendidikan sih, lebih ke tahun 2024 aku berkesempatan untuk jadi delegasi mewakili Kalimantan Barat dalam program pertukaran pemuda Australia Indonesia Youth Exchange Program. Boleh diceritakan pengalamannya selama? Boleh. Jadi kemarin aku itu mungkin aku kenal dulu programnya kayak. Iya. Nah, jadi untuk program Australia Indonesia Youth Exchange Program itu sendiri itu atau kita nyingkatnya AYAP itu merupakan program exchange yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Australia. Nah, jadi kemarin kami itu 21 pemuda dari Indonesia dan juga 21 pemuda dari Australia itu kami exchange, jadi kayak pemuda dari Indonesia ke Australia, lalu pemuda Australia ke Indonesia gitu. Nah, adapun program-programnya itu kemarin aku berkesempatan untuk 1 bulan di Australia itu dapat kesempatan untuk magang dan juga punya pengalaman dapat keluarga angkat di sana. Gitu. Ya. Mau sebelumnya Kak, kalau misalkan mau mengikuti agenda kayak rakatnya kemarin sudah di exchange, itu gimana ya caranya atau apa-apanya apa aja gitu? Oke, nah kalau mau ikut student exchange itu, ini aku kalau kemarin kebetulan youth exchange. Jadi kalaupun kayak teman-teman itu minimal lulus SMA aja udah bisa daftar gitu. Jadi nggak harus masih mahasiswa gitu, karena ini hitungannya pemuda. Nah, kalau untuk program aku kemarin itu kan ke Aussie ya. Nah, kalau untuk saat ini itu dari Kemenpora sendiri itu memberikan kuota untuk Provinsi Kalbar itu program ke Jepang dan juga ke Singapura. Jadi teman-teman yang mungkin berminat nih untuk daftar program exchange yang dari Kemenpora ini, teman-teman bisa banget cek
Instagram Dispora Provinsi Kalimantan Barat dan juga PCMI Kalimantan Barat gitu. Nah, adapun sebenarnya selain dari Kemenpora sendiri, untuk program exchange sendiri ini tuh banyak banget, teman-teman bisa sambil searching juga cari-cari. Nah, jadi kalau aku nggak salah itu sekarang yang lagi buka itu ada yang namanya Australia Indonesia Youth Muslim Exchange Program atau IMEP. Jadi teman-teman Muslim yang mau coba exchange ke Aussie juga bisa banget gitu. Jadi untuk program exchange ini sebenarnya banyak. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya kayak masalah biaya nih gimana? Nah, kebetulan untuk program exchange yang dari Kemenpora sendiri itu alhamdulillah itu di full cover oleh pemerintah sendiri, dimulai dari tiket pesawat, PP, kemudian juga visa, biaya hidup, itu akomodasi sebenarnya sudah ditanggung begitu. Jadi kita sebagai delegasi itu cuma mempersiapkan yang terbaik deh gitu untuk mewakili Indonesia dalam ajang program tersebut. Oke, dan mungkin nanti foto-fotonya boleh kami tayangkan ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Yang selanjutnya kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak nih, apakah terdapat hubungan kerjasama atau kesepakatan antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi kesenjangan atau perbedaan sosial dalam pendidikan? Iya, jadi Indonesia dan Australia itu memang kalau kita lihat di maps itu cukup dekat ya Pak. Iya. Nah, jadi memang untuk kerjasama sendiri itu ada beberapa perjanjian bilateral juga, kemudian juga ada beberapa MOU yang memang menurut pandangan aku sendiri ini salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi kesenjangan dan juga perbedaan sosial khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, dan ini itu mungkin aku nggak hafal ya untuk jenis-jenis MOU-nya apa aja, lalu kemudian perjanjian bilateralnya apa aja, mungkin aku tidak terlalu mendalam ke sana, tapi hanya saja berdasarkan pengalaman aku yang sudah dimention juga sebelumnya, karena aku berkesempatan untuk jadi delegasi IAP, aku jadi tahu bahwasannya ada loh program-program yang dihasilkan dari MOU antara Indonesia dan Australia yang tujuannya itu untuk mengatasi kesenjangan sosial dan juga pendidikan. Salah satunya itu program exchange aku kemarin. Lalu juga ada juga program exchange lainnya kayak IMEP, itu Australia Indonesia Muslim Exchange Program, jadi khusus untuk yang berubah Muslim. Kemudian juga ada Australian Award Scholarship atau AAS, itu dia juga memberikan kesempatan untuk pemuda-pemuda ataupun masyarakat Indonesia yang ingin menempuh pendidikan S2 dan juga S3 di Australia gitu. Dan itu dari semua program itu, kalau misalnya kita terpilih untuk mengikuti program tersebut, nantinya kita akan diminta untuk membuat semacam post program activity begitu. Nah, post program activity ini itu bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapatkan saat di Australia ke daerah asal kita atau di Indonesia pada khususnya begitu. Oke. Nah, dalam dunia pendidikan ini kan terdapat yang namanya kesenjangan sosial, termasuk dalam pendidikan antara Indonesia dan Australia. Perbedaan atau kesenjangan tidak hanya terlihat dari aspek kualitas dan pembelajaran saja kan, tapi juga menyentuh dimensi akses, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan kesempatan pengembangan diri bagi peserta didik. Nah, bagaimana sih perbedaan atau kesenjangan ini menurut kakak? Oke, kalau misalnya based on pengalaman kemarin, nah jadi kita bisa lihat kalau misalnya Indonesia ini kan negara kepulauan ya kan. Jadi memang untuk mengakses ke daerah-daerah itu cukup susah gitu. Beda dengan Australia yang mereka itu di satu daratan yang besar gitu. Nah, jadi memang aksesnya jauh tapi masih bisa lebih mudah untuk ditempuh begitu. Lalu kemudian juga dari populasi manusianya juga tidak sebanyak Indonesia ya. Kalau misalnya aku tidak salah ya. Dan dari pengalaman aku juga sharing dengan teman-teman yang lain gitu.
kesempatan teman-teman di Aussie itu untuk dapat kerja itu somehow kayaknya lebih mudah dibandingin dengan kita yang di Indonesia. Contoh kayak aku nih sama temanku kayak punya nih kualifikasi yang nggak beda jauh deh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak dia lebih mudah nih untuk dapat pekerjaan gitu kan. Meanwhile di sini kita BUMN aja saingannya 1 banding 1000 begitu kan. Gitu. Itu sih salah satu hal yang menurut aku menjadi kesenjangan antara Indonesia dan juga Australia. Lalu yang selanjutnya, apa landasan hukum kerjasama bilateral Indonesia dan Australia, serta instrumen apa saja yang diatur dalam landasan hukum tersebut? Kalau untuk landasan hukum yang tadi juga aku sudah mention, aku tidak begitu mendalami hal tersebut begitu. Tapi memang ada, dan juga memang teman-teman bisa googling, dan itu aku sudah cukup banyak tersedia dan juga sudah cukup open access begitu. Lalu yang selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan di Indonesia dan di Australia? Menurut aku peran kita sebagai pemuda itu cukup penting dalam hal ini. Jadi kan teman-teman di sini kita mahasiswa juga kan, jadi kita juga sering gitu dituntut untuk terjun ke masyarakat. Nah, menurut aku itu salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan nih pendidikan ke adik-adik kita yang ada di daerah gitu. Bagaimana pengalaman pribadi kakak gitu dalam menghadapi kesenjangan sosial dalam pendidikan, dan apa yang kakak lihat sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam pendidikan di Indonesia? Kalau aku melihat kesenjangan pendidikan itu dari yang paling kelihatan dari pola pikir masyarakatnya sih Bang. Jadi kan kalau misalnya orang-orang di Australia itu sangat-sangat aware dengan pentingnya pendidikan. Even kalaupun mereka mungkin tidak menempuh pendidikan tinggi, tapi mereka punya nih hal-hal yang mereka tahu keahlian mereka gitu. Makanya mereka memilih untuk tidak menempuh pendidikan karena mereka tahu nih keahlian mereka apa sih, kayak apa sih yang mereka inginkan, apa tujuan hidup mereka tahu gitu arahnya mau kemana. Meanwhile kalau di Indonesia itu masyarakat kita masih pemikirannya belum sampai situ gitu. Kayak masih merasa kayak pendidikan tuh nggak sepenting itu loh, kayak lebih penting kita cari rezeki ini gitu kan, lebih penting cari duit lah istilahnya. Kalau orang sini kan kayak apa sih gue tuh kuliah, mending gue cari duit lah gitu kan. Jadi sumber daya manusia sangat penting. Iya betul. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua juga memang akses pendidikan juga ya gitu kan. Kita bisa lihat kayak kalau teman-teman yang ada di kota dan juga teman-teman yang ada di daerah memang semangat belajarnya mungkin berbeda begitu. Kalau misalnya kita yang di kota kayak mungkin sudah mulai berpikir nih kalau pendidikan tuh penting begitu kan. Kayak meanwhile kalau anak-anak yang teman-teman kita di daerah kayak masih adalah mending lulus SMA aku kerja ya gitu. Bagaimana kesenjangan sosial dalam pendidikan mempengaruhi kesempatan kerja dan ekonomi di Indonesia, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Kita bisa melihat ya gitu kan, kayak kalau misalnya kita yang di kota tuh punya akses yang lebih besar begitu kan dibanding teman-teman kita di daerah. Lalu juga untuk mengatasi hal tersebut menurut aku itu perlu waktu yang cukup panjang, terutama melihat kondisi Indonesia saat ini gitu kan. Jadi salah satu hal yang menurut aku cukup krusial dan dapat kita lakukan adalah terus campaign tentang pentingnya pendidikan, entah itu sosial media ataupun kayak teman-teman mahasiswa punya program kerja di daerah-daerah gitu kan. Kita memperkenalkan dunia kita nih ke teman-teman kita di daerah begitu. Karena kan terkadang mereka tuh bukannya nggak mau tapi juga nggak tahu kalau ternyata ada loh pekerjaan yang sejenis ini gitu. Ternyata ada loh konten kreator ternyata dibayar ya gitu kan. Ternyata ada loh kayak orang yang jualan produk tuh cuma jadi marketing begitu, itu tuh dibayar gitu.
juga keterbatasan akses informasi juga sih. Iya. Gitu. Itu sih ya, keterbatasan akses informasi. Iya. Ya. Apa yang dapat dipelajari Kak dari pengalaman negara lain dalam mengatasi kesenjangan sosial dalam pendidikan, dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan di negara kita di Indonesia? Cukup berat ya, ini PR juga untuk Indonesia. Rasaku memang kita yang bisa kita lihat adalah bagaimana sistem pendidikan negara lain dan juga kita bandingkan begitu dengan sistem pendidikan negara kita. Nah, aku sendiri itu merasakan berbagai macam sistem pendidikannya. Aku yakin abang juga ngerasain gitu, kayak dulu pas SMP ada UN, tiba-tiba ada UN, pas SMA, lalu juga sistem masuk sekolah kita juga beda kan begitu. Nah, jadi memang menurutku perlu progres yang panjang untuk Indonesia agar mencapai kesetaraan khususnya dalam bidang pendidikan. Oke. Baik, yang selanjutnya nih kan Australia mengombinasikan pendanaan federal dan negara bagian melalui Gonski Reform, model berbasis kebutuhan yang telah mengurangi ketimpangan antar sekolah sebesar 22% sejak 2018. Menurut laporan Productivity Commission, mekanisme audit independen dan transparansi anggaran memastikan dana pendidikan tersebut sesuai prioritas partisipasi kelompok yang marginal. Nah, dalam pendidikan tinggi juga memperlihatkan disparitas mencolok dalam mengatasi kesenjangan atau perbedaan pendekatan pendidikan yang signifikan ini. Apa saja langkah yang sudah dilakukan pemerintah Republik Indonesia? Oke, terkait langkah yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, menurut aku pertama itu kita untuk sekolah negeri ya, itu kita juga sudah gratis kan dari SD sampai dengan SMA. Kemudian juga kita ada beasiswa PIP, itu beasiswa yang diperuntukkan untuk kalau aku biasanya anak SMA atau anak SMP gitu. Nah memang tapi memang aku tidak begitu mengerti begitu ya bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Kemudian juga kita juga ada dana bos ya, kalau aku tidak salah. Hanya saja memang lagi-lagi juga tidak begitu mendalami terkait bagaimana penyaluran dana tersebut. Kemudian juga untuk terkait dengan perguruan tinggi, kita itu saat ini masih ada KIP nggak sih? Masih ada ya kan? Nah, jadi untuk KIP sendiri itu kan memang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Nah, dan menurut aku itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi hal ini. Nah, yang selanjutnya di Australia melalui sistem Higher Education Contribution Scheme memungkinkan mahasiswa membayar kuliah setelah lulus dan mencapai penghasilan tertentu, sehingga partisipasi pendidikan tinggi kelompok berpendapatan rendah mencapai 34% pada tahun 2022. Universitas-universitas terkemuka seperti ANU atau Melbourne juga aktif merekrut siswa pribumi melalui Indigenous Support Program. Menurut kakak, apakah hal ini bisa diterapkan di Indonesia? Oke, untuk Indigenous Support Program sendiri itu merupakan program terkhusus untuk masyarakat adat yang ada di Australia begitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat sejarah di Australia itu cukup kelam ya begitu kan. Jadi memang populasi masyarakat adat di Australia itu dapat dikatakan cukup rendah. Maka dari itu beasiswa seperti Indigenous Support Program ini diperuntukkan untuk para pemuda-pemuda atau masyarakat adat yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini kan artinya kan kayak kita ngutang dulu ke negara gitu kan, kayak kita menempuh pendidikan gratis, setelah kita bekerja baru kita membayar gitu. Nah, yang perlu menjadi concern di sini adalah
tidak semua sarjana itu langsung mendapatkan pekerjaan, Iya. ya kan? Nah bahkan beberapa itu kayak mungkin satu tahun nganggur atau 2 tahun nganggur terlebih dahulu kayak baru mendapatkan pekerjaan yang proper begitu, atau mungkin dia mendapatkan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan tingginya, dan kita juga nggak tahu nih kan karena dia tidak mendapat pekerjaan yang sesuai, apakah pemasukan tersebut sudah mencukupi kebutuhan hidupnya atau belum begitu. Nah mungkin untuk menerapkan hal serupa kita perlu lagi nih untuk melakukan riset mendalam apakah memang hal yang sejenis ini memungkinkan begitu untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun jika memang memungkinkan, menurut aku ini hal yang sangat bagus begitu, karena artinya akan ada lebih banyak lagi para pemuda, akan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat menempuh pendidikan tinggi. Karena kan kalau sekarang kan yang dikasih beasiswa itu masyarakat bawah nih gitu kan, sedangkan banyak juga masyarakat yang menengah yang istilahnya hidupnya itu mepet ya kayak nggak kaya benar tapi nggak juga tergolong masyarakat yang miskin begitu. Itu kayak ngepas, tapi ini mereka mau kuliah mikir-mikir tapi mau ajukan beasiswa pun nggak bisa gitu kan. Nah, jadi menurut aku ini akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia dapat menempuh pendidikan tinggi. Memang kita sebelumnya yang indigenous support program itu untuk masyarakat adat ya. Iya. Yang disebut masyarakat adat di sini Kalau di Indonesia itu kita semua masyarakat adat begitu kalau aku lihat, karena kan kita memang cukup beragam gitu kan. nah kalau untuk di Australia ini maksudnya native Australia yang suku aborigin. Iya betul. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di Indonesia dan bagaimana peran infrastruktur dapat mempengaruhi kesempatan pendidikan? Oke, infrastruktur pendidikan itu menurut aku sangat-sangat penting ya. Jadi kayak kalau misalnya fasilitas sekolah itu nyaman begitu, jadi siswa-siswa itu juga kalau lebih fokus untuk belajar. Apalagi saat ini kita sudah semuanya serba digital gitu kan, jadi kayak nantinya saat kita terjun ke masyarakat, saat para adik-adik itu terjun ke masyarakat itu juga sudah terbiasa begitu untuk menggunakan teknologi begitu sih. Dan salah satu hal yang aku cukup shock kemarin, jadi aku kesempatan magangnya itu di salah satu sekolah dasar di Australia. Di setiap kelas itu ternyata mereka kalau mungkin fasilitas kelas yang bagus jangan ditanya ayah ya, udah pasti begitu. Tapi mereka ternyata juga disediakan tablet dan laptop di setiap kelasnya begitu. Per orang gitu. Per orang. Siswa gitu. Iya, jadi nanti kalau misalnya mereka tugasnya itu misalnya pembelajarannya cukup, misalnya pakai media tablet gitu kan atau laptop, nah itu nanti mereka bisa ambil sendiri gitu, di kelasnya udah disediain, nanti kalau mau ke kelas berikutnya nanti dikembalikan lagi nanti pakai device yang tersedia di kelas yang lain gitu. Nah even temanku yang di sekolah swasta mereka pakainya MacBook. Iya dan itu disediakan di sekolahnya gitu. Tapi ini untuk konteks sekolahnya kemarin aku itu di Canberra ya. Iya, aku nggak tahu kalau di negara bagian lain apakah sama juga atau berbeda, tapi kita mungkin bisa melihat dari situasi ya. Mungkin itu. Lalu kemudian kalau terkait untuk peran infrastruktur sendiri itu tentu sangat penting, karena kalau misalnya kayak kita di sini ada sekolah yang misalnya atapnya bocor gitu kan, kayak di ujian tiba-tiba atapnya bocor, itu kan tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar, atau juga akses untuk ke sekolah itu jauh ataupun sulit begitu ya, itu kan membuat tidak semua anak begitu mampu ataupun bisa untuk mengakses sekolah tersebut. Mungkin hal-hal tersebut yang menjadi salah satu tantangan untuk pendidikan kita saat ini sih. Lalu yang selanjutnya Kak, bagaimana peran teknologi dalam mengatasi atau justru memperlebar kesenjangan pendidikan di Australia dan di Indonesia? Oke,
Ini kalau misalnya kita lihat, memang saat ini even anak kecil udah pegang handphone ya. Nah, tapi kita bagaimana cara kita menyikapi hal ini untuk apa ya, menyebarkan lebih banyak lagi campaign tentang pentingnya untuk menempuh pendidikan begitu. Nah, kalau di Indonesia menurut aku kita masih harus campaign lagi nih untuk menyebarkan pendidikan itu penting loh. Karena kan orang-orang sekarang melihat segala sesuatu itu dari sosial media. Nah, selain tentunya kita melakukan campaign offline juga dengan seperti kayak kita KKN ke daerah-daerah gitu kan. Nah, kalau untuk di Australia sendiri itu mereka saat ini orang tua itu cukup ketat dengan penggunaan handphone ke anak. Iya, jadi kayak kalau aku nggak salah itu ada aturan undang-undang untuk membahas mengenai batas umur anak dalam penggunaan sosial media gitu. Nah, karena itu screen time mereka udah berlebihan kayaknya. Nah, agak kembali sedikit ke belakang, kayak tadi kan kata kakak bahkan di SD udah dikasih. Iya, iya. Apa di sekolah juga mereka diedukasi untuk ya screen time, masalah screen time gitu? Nah, kalau untuk di sekolah itu sendiri, jadi mereka untuk device-nya sendiri itu disediakan di masing-masing kelas gitu. Jadi misal kalau misalnya kita kan kalau di Indonesia kita stay di satu kelas kan. Nah, kalau mereka tuh pindah gitu. Jadi kayak misalnya jam pelajaran pertama mereka apa nih matematika begitu kan. Nanti di pelajaran kedua mereka pindah ke kelas yang lain. Nah, jadi device itu tuh disediakan di setiap masing-masing kelas. Nah, jadi mereka hanya dapat mengakses device tersebut dengan persetujuan guru yang bersangkutan gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kesenjangan sosial dalam pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di Indonesia dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Kesenjangan sosial itu menurut aku sangat apa ya, berpengaruh besar dalam sistem dan juga pola pikir masyarakat dalam memandang pendidikan itu sendiri. Karena kan apa ya, kita bisa melihat kalau misalnya pandangan orang-orang itu berbeda-beda, apalagi kita di Indonesia itu cukup sangat-sangat beragam ya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri itu sebenarnya sudah cukup sering dilakukan, terutama juga kita mahasiswa sering kayak mention KKN ataupun ada program pengabdian masyarakat ke daerah-daerah. Lalu juga saat ini juga sudah banyak konten-konten edukasi terkait pentingnya pendidikan. Nah, cara kita sekarang adalah bagaimana kita menyebarkan kesadaran ini itu ke orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kayak maybe kita nggak mulai jauh-jauh dulu, tapi mungkin kita boleh nih menyebarkan kesadaran ini ke teman-teman sekitar kita atau ke keluarga di sekitar kita gitu. Baik, langsung saja ini pertanyaan yang terakhir. Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman negara lain dalam mengatasi kesenjangan sosial dalam pendidikan dan bagaimana pengalaman ini dapat diterapkan di Indonesia? Oke, mungkin kalau untuk belajar dari pengalaman negara lain, kita nggak bisa, belum untuk Indonesia ya, itu kita juga harus nggak bisa ngambil plok dari satu negara lalu kita adaptasi, karena kita punya sistem ekonomis dan juga sistem sosial masyarakat yang berbeda gitu. Nah, mungkin salah satu hal yang dapat dilakukan adalah kita mungkin riset dulu gitu dari berbagai macam sistem pendidikan yang ada di dunia, ataupun mungkin yang paling dekat adalah dengan negara-negara kita di ASEAN begitu, dan kita lihat nih sistem pendidikan di negara A ini bagus nih sistemnya untuk di perguruan tingginya, lalu tapi mereka sistem pendidikan untuk sekolah dasar menengahnya kurang nih, lalu kita riset lagi di negara lain yang negara B misalnya sistem pendidikan mereka ternyata untuk jenjang SD SMP-nya cukup bagus nih. Nah, jadi kayak kita nggak bisa ngambil langsung, tapi riset terlebih dahulu dan membandingkan nih sistem pendidikan di negara-negara yang ada di dunia gitu. Kemudian setelah itu baru kita bisa tahu dan sekiranya membuat sistem pendidikan yang sekiranya sesuai dengan sistem sosial dan juga culture yang ada di Indonesia.
Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditambahkan dulu? Mungkin kalau dari aku jangan takut untuk bermimpi besar, karena somehow kalian pasti akan bisa mencapai mimpi itu dengan pasti bisa. Oke, Kak Alima, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya hadir pada pagi hari ini. Baik, mungkin sekian saja dari kami. Mohon maaf jika saya banyak salahnya. Mohon maaf jadi